Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Harjono dan teman-teman dari kelas B. Kami dari kelompok 6 Psikologi Sosial akan mempresentasikan mengenai altruisme dan perilaku sosial. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan dari kelompok 6. Yang pertama, ada Ergi Akbar Maulana dengan NIM G0121044. Kemudian ada saya, Halida Aisyah Nadini dengan NIM G0121057. Kemudian ada Kana Cikita Agustia dengan NIM G0121068. Sebelumnya, kita akan menelaah definisi dari altruisme dan perilaku prososial. Yang pertama, altruisme adalah motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa sadar untuk kepentingan pribadi seseorang. Altruisme ini akan mendorong adanya perilaku prososial atau perilaku menolong. Jadi, perbedaannya adalah altruisme ini adalah motivasi seseorang untuk menolong, sedangkan prososial mengacu pada pola aktivitasnya. Baik, untuk materi yang pertama adalah mengapa kita menolong. Di dalam psikologi sosial, ini mempelajari dan mengidentifikasi keadaan orang yang melakukan tindakan menolong. Terdapat juga beberapa motivasi orang untuk menolong yang dijabarkan melalui beberapa teori. Misalnya teori pertukaran sosial, teori norma sosial, psikologi evolusioner, dan altruisme sejati. Teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial merupakan teori ketika melakukan transaksi antar manusia, ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Beberapa teori yang mengulas tentang menolong ini menyetujui bahwa dalam jangka panjang, perilaku menolong ini dapat memberikan keuntungan bagi orang yang memberikan pertolongan maupun orang yang diberikan pertolongan. Terdapat sebuah penjelasan yang menduga bahwa interaksi yang dilakukan manusia ini dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Tidak hanya bertukar barang atau uang, tetapi juga bertukar keuntungan sosial, misalnya cinta, pelayanan, informasi, dan status. Dengan hal ini, kita memiliki tujuan untuk memperkecil kerugian dan memperbesar imbalan. Dalam teori pertukaran sosial ini, tidak menantang apabila kita mencatat kerugian dan imbalan, akan tetapi pertimbangan seperti ini dapat memperkirakan perilaku kita. Menurut teori pertukaran sosial, perhitungan-perhitungan yang tidak didasari oleh manusia ini dapat memberikan keputusan dalam memberikan pertolongan atau tidak. Selanjutnya adalah imbalan. Imbalan ini dapat menjadi motivasi eksternal maupun internal dalam menolong. Imbalan bersifat eksternal ketika kita memberi untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, ketika seseorang menawarkan tumpangan, berharap mendapatkan persahabatan. Dalam sebuah eksperimen, kebaikan yang diketahui oleh masyarakat luas dapat meningkatkan status seseorang. Sementara jika perilaku egois yang diketahui dapat mengarah pada hukuman. Imbalan juga dapat bersifat internal. Ketika menolong ini dapat meningkatkan perasaan bahwa diri kita ini berharga. Hal ini menjelaskan bahwa banyak orang merasa baik setelah melakukan hal baik. Terdapat penelitian yang menemukan bahwa ketika memberikan dukungan emosional kepada pasangannya, dapat menjadikan hal positif dan meningkatkan suasana hati pemberi dukungan. Seperti itu, orang yang berduka karena kehilangan pasangan akan sembuh lebih cepat dari perasaan depresi ketika terlibat dalam kegiatan menolong orang lain. Nah, dengan memberikan uang atau sumbangan juga dapat mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan imbalan. Orang yang pemurah merasa lebih bahagia daripada mereka yang menghamburkan uang untuk dirinya sendiri. Teori imbalan ini menyatakan bahwa tindakan menolong tidak benar-benar altruis, kecuali jika imbalannya tidak mencolok.
Teori imbalan ini juga memiliki kelemahan, yaitu teori imbalan dengan mudahnya menurunkan fungsi penjelasannya dikarenakan hanya menjelaskan berdasarkan perumpamaan. Nah, selain mempertimbangkan imbalan eksternal tadi, kita juga memerlukan mempertimbangkan faktor internal, seperti keadaan emosional atau sifat pribadi penolong. Berdekatan dengan orang yang sedang stres dapat membuat kita merasa stres, sehingga kita akan menyelidiki dan membantunya untuk menurunkan stres kita. Selanjutnya adalah rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini adalah emosi yang sangat menyakitkan, sehingga kita akan melakukan apa saja yang dapat menghindarkan kita dari rasa bersalah ini. Budaya telah memberikan cara untuk mengurangi rasa bersalah, yaitu dengan mengorbankan binatang, memberikan sesembahan, dan perilaku yang memperlihatkan rasa bersalah, pengakuan dan pengingkaran. Misalnya dalam sejarah kuno Israel, seseorang akan mengorbankan hewan sebagai kambing hitam untuk membawa pergi dosa dan kesalahan orang tersebut. Ketika psikolog sosial menelaah mengenai konsekuensi dari rasa bersalah, orang yang melanggar batas-batas akan melakukan apapun untuk menghapus rasa bersalah, menghilangkan perasaan buruk, dan memperbaiki citra diri. Keinginan untuk melakukan kebaikan setelah melakukan perbuatan yang jahat merupakan cerminan kebutuhan untuk mengurangi rasa bersalah pribadi dan memperbaiki citra diri. Selain itu, juga mencerminkan keinginan kita dalam mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Kita akan menembus kesalahan diri sendiri ketika orang lain mengetahui tentang perilaku buruk yang kita lakukan. Rasa bersalah ini memiliki arah pada kebaikan. Rasa bersalah ini dapat meningkatkan sensitivitas dan mempertahankan hubungan dekat dengan cara memotivasi orang untuk melakukan pengakuan, meminta maaf, membantu, dan menghindar dari kejahatan yang sama. Imbalan internal dari altruisme ini dapat menghilangkan suasana hati yang negatif, dan ketika orang yang merasa bersalah, sedih, dan mood kurang baik, maka perbuatan yang baik akan membantu dalam menetralisir perasaan yang buruk. Selanjutnya adalah merasa buruk, melakukan hal baik. Efek merasa buruk melakukan hal baik ini terjadi pada orang yang perhatiannya tertuju pada orang lain. Ketika mereka tidak terlalu mementingkan diri sendiri karena rasa depresi dan berduka, maka orang yang merasa sedih ini sensitif untuk membantu orang lain. Selanjutnya, merasa baik melakukan hal baik. Nah, menolong ini dapat mengurangi mood yang buruk dan meningkatkan mood yang baik. Mood yang baik ini dapat mendatangkan pikiran dan harga diri yang positif dan mempengaruhi kita untuk berperilaku positif. Ketika berada dalam mood yang baik, seseorang biasanya memiliki pemikiran yang positif dan memiliki asosiasi dengan suka menolong. Orang dengan pikiran yang positif berkemungkinan besar untuk menjadi perilaku yang positif juga. Teori yang kedua adalah norma sosial. Seringkali ketika kita menolong orang lain, kita tidak secara sadar menghitung perilaku tersebut terdapat dalam kepentingan diri tetapi karena bentuk kepentingan diri yang tidak terlihat, atau ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk melakukannya. Norma atau keharusan dalam hidup ini merupakan harapan sosial yang menentukan perilaku yang pantas. Para peneliti mengklasifikasikan norma sosial yang memotivasi altruisme ini menjadi dua, yaitu norma timbal balik dan norma tanggung jawab sosial. Norma timbal balik. Menurut Alvin Goldner, norma timbal balik ini merupakan satu kode moral yang bersifat universal. Norma timbal balik ini merupakan sebuah harapan bahwa seseorang akan menolong dan tidak menyakiti mereka yang telah menolongnya. Timbal balik dalam jaringan sosial ini membantu mendefinisikan sebuah kapital sosial yang membuat sebuah komunitas tetap sehat. Kapital sosial dapat diartikan sebagai saling memberi dukungan dan kerjasama karena adanya jaringan sosial.
Bentuk tindakan dari kapital sosial ini adalah tetangga yang saling menjaga rumah satu sama lain. Nah, norma ini bekerja secara efektif ketika orang memberikan respon kebaikan yang sebelumnya diberikan kepada mereka. Pada saat seseorang tidak dapat memberikan timbal balik, orang ini dapat merasa terancam dan merasa direndahkan dengan menerima bantuan. Hal ini yang menyebabkan orang yang bangga dan harga dirinya tinggi biasanya tidak mau mencari pertolongan. Menerima bantuan yang sebelumnya tidak diminta juga dapat membuat turun derajat harga diri dari seseorang. Selanjutnya adalah norma tanggung jawab sosial. Nah, norma tanggung jawab sosial adalah sebuah harapan bahwa orang akan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Norma tanggung jawab sosial merupakan sebuah keyakinan bahwa seseorang harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan timbal balik. Misalnya, ketika kita melihat ada seseorang tunanetra yang akan menyeberang jalan, norma ini memotivasi kita untuk membantu orang itu. Nah, orang-orang barat pada umumnya mempergunakan norma tanggung jawab sosial ini dengan selektif. Mereka akan memberikan bantuan apabila hal tersebut merupakan korban dari keadaan dan bukan mereka yang menciptakan permasalahannya sendiri. Norma tanggung jawab sosial ini mendorong kita untuk menolong orang yang paling membutuhkan dan orang yang paling pantas untuk dibantu. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis kelamin dan tingkat mendapatkan bantuan. Nah, para wanita cenderung menerima lebih banyak bantuan dan mencari bantuan pada situasi-situasi tertentu, menurut Addis dan Mahalik. Nah, penelitian pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa wanita yang mengalami masalah pada kendaraannya mendapatkan lebih banyak bantuan daripada pria yang mendapatkan masalah yang sama. Selain itu, juga terdapat penelitian bahwa para penumpang wanita lebih banyak memiliki tawaran tumpangan jika dibandingkan dengan penumpang pria. Tentu saja, hal ini juga dapat dimotivasi oleh sesuatu yang di luar altruisme. Misalnya, motivasi untuk menemukan pasangan dapat menjadi motivasi seorang pria untuk memunculkan sifat kepahlawanannya. Baik, untuk selanjutnya, untuk teori yang ketiga, ada teori evolusioner. Psikologi evolusioner telah menekankan bahwa esensi dari kehidupan adalah kebertahanan dari gen. Gen yang ada dalam diri kita telah mengarahkan untuk bertahan melalui cara-cara adaptif dan bertingkah laku. Gen yang ada pada diri kita ini merupakan gen dari nenek moyang kita. Gen-gen yang menentukan individu untuk mengorbankan diri untuk orang lain ini tidak akan bertahan dalam kompetisi evolusioner. Keegoisan genetik mengarahkan kita pada dua tipe spesifik bantuan, yaitu perlindungan kerabat atau perlindungan saudara dan hubungan timbal balik. Untuk perlindungan saudara, gen ini mengatur kita agar peduli dengan saudara-saudara kita. Oleh karenanya, menyayangi seorang anak dengan menempatkan kesejahteraan anak di atas kesejahteraan diri sendiri menjadi salah satu bentuk pengorbanan orang tua terhadap meningkatnya kebertahanan suatu gen. Pemilihan saudara atau kin selection juga merupakan sebuah pemikiran di mana seseorang akan memilih untuk menolong seseorang yang memiliki hubungan genetis dalam bertahan hidup. Untuk teori timbal balik, menurut ahli biologi Robert Trivers, suatu organisme akan membantu organisme yang lainnya dikarenakan organisme tersebut mengharapkan timbal balik. Pemberian pertolongan di sini akan mengharapkan menjadi penerima pertolongan di masa depan. Timbal balik ini bekerja dengan efektif di dalam kelompok kecil dan terisolasi. Timbal balik antara manusia lebih kuat pada pedesaan jika dibandingkan dengan di kota-kota besar. Orang yang tinggal di kota besar biasanya tidak terlalu bersedia untuk peduli dengan orang lain. Misalnya untuk mengembalikan surat yang salah alamat, membantu orang anak yang tersesat, dan melakukan hal-hal kecil lainnya jika dibandingkan dengan orang pedesaan.
Untuk teori yang keempat ada altruisme sejati. Nah, altruisme ini merupakan kebalikan dari egoisme. Altruisme dapat diartikan sebagai sebuah motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa terdapat kepentingan pribadi. Orang altruitis adalah orang yang peduli dan mau membantu meskipun tidak ada keuntungan yang diberikan atau tidak ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, hal ini dapat diberi contoh dengan ketika kita melihat seseorang telah dirampok dan dipukuli, terdapat seseorang yang melihatnya. Kemudian ia menyelamatkannya dan merawatnya. Dalam cerita ini, orang tersebut dengan rasa kasih termotivasi untuk memberikan waktu, energi, dan uang kepada orang yang tidak ia kenal, walaupun ia tidak mengharapkan bayaran ataupun penghargaan. Menurut Baron dan Brink, altruisme yang sejati adalah sebuah kepedulian yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan demi kebaikan orang lain. Altruisme sejati ada karena tergugahnya empati seseorang. Dengan tergugahnya empati seseorang ini akan membantu walaupun mereka percaya jika tidak ada satu orang pun yang mengetahui perilaku menolong ini. Empati ini merupakan suatu pengalaman yang mewakili perasaan orang lain, atau dengan kata lain, empati ini adalah bagaimana kita menempatkan diri pada orang lain. Pada saat kita merasakan empati, kita tidak terlalu banyak berfokus pada tekanan yang kita rasakan, tetapi lebih berfokus pada orang yang mengalami penderitaan. Empati dalam diri manusia akan muncul dengan sendirinya. Orang yang tergugah empatinya akan lebih termotivasi untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Kapan kita akan menolong? Beberapa pengaruh situasional bekerja untuk mencegah atau memperkuat altruisme. Ketika jumlah pengamat pada suatu kondisi darurat meningkat, setiap pengamat akan yang pertama kurang menyadari ada insiden tersebut, yang kedua kurang menginterpretasikan hal tersebut sebagai kondisi darurat, dan yang ketiga kurang cenderung mengasumsikan adanya tanggung jawab. Eksperimen tentang perilaku menolong mengajukan suatu dilema etis, tetapi memenuhi tujuan sang peneliti untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan menyingkap pengaruh penting terhadap perilaku. Selanjutnya jumlah pengamat. Psikolog sosial Will Platane dan John Darley merasa kurang yakin akan hal ini. Mereka menyiapkan suatu kondisi darurat dan menemukan bahwa suatu faktor situasional saja keberadaan pengamat lain sangat menurunkan intervensi. Pada tahun 1980, mereka melaksanakan 48 eksperimen yang membandingkan bantuan yang diberi oleh pengamat yang menyadari bahwa diri mereka seorang diri atau diperhatikan oleh orang lain. Dengan pembatasan komunikasi di antara sesama pengamat dibantu oleh seorang pengamat tunggal atau oleh beberapa pengamat sekaligus. Dalam komunikasi internet, orang juga akan lebih cenderung memberikan respon membantu untuk suatu permintaan bantuan. Terkadang sang korban sebetulnya tidak akan berpeluang mendapat bantuan ketika banyak orang di sekelilingnya. Ketika Latane, James Dubs, dan 145 pengikutnya secara tak sengaja menjatuhkan koin atau pensil ketika menaiki eskalator sebanyak 1497 kali, mereka mendapatkan bantuan sebesar 40% ketika ada satu orang lain di eskalator tersebut, dan kurang dari 20% ketika mendapat lebih dari 6 orang di eskalator yang sama. Mengapa keberadaan pengamat lain terkadang menghambat perilaku menolong? Latane dan Darley menyimpulkan bahwa ketika jumlah pengamat mengalami peningkatan, masing-masing pengamat tersebut memiliki kemungkinan yang semakin kecil untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, memiliki kecenderungan lebih kecil untuk menginterpretasikan apa yang terjadi sebagai suatu masalah atau suatu kondisi darurat, dan memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk berasumsi bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengambil suatu tindakan. Tentu jika orang lain ikut membantu. Jika model tidak responsif yang meningkatkan kecenderungan kita untuk tidak merespon, maka akankah model penolong membantu meningkatkan perilaku menolong? Beberapa contohnya sebagai berikut. James Bryan dan Mary Ann Tess menemukan bahwa para pengemudi di Los Angeles lebih cenderung menawarkan bantuan kepada seorang pengemudi wanita yang mengalami kempes ban jika seperempat mil sebelumnya mereka telah menyaksikan seseorang membantu wanita lain mengganti ban. Dalam eksperimen yang lain, Bryan dan Tess mengobservasi bahwa warga New Jersey yang berbelanja untuk kebutuhan Natal lebih cenderung memasukkan uang ke kotak amal jika mereka melihat orang lain melakukan hal yang sama. Philip Rushton dan anak
Campbell menemukan orang Inggris lebih bersedia mendonorkan darah jika mereka didekati setelah mengobservasi kesetujuan seorang rekan untuk mendonorkan darahnya. Sekilas kebaikan seorang manusia yang berlebihan dan perilaku beramal seperti contoh altruisme heroik yang ada dalam bab ini seringkali memicu apa yang oleh Jonathan Haidt sebutkan sebagai elevation, suatu perasaan berbeda di dada yang terasa hangat dan lebih lega, yang mungkin dapat memicu munculnya rasa takut, tangisan, dan sesak di tenggorokan. Elevation atau ketinggian seperti ini seringkali menginspirasi seseorang untuk menjadi lebih pemberi. Meskipun demikian, model terkadang berlawanan dalam mempraktikkan apa yang mereka gembur-gemburkan sama ini. Orang tua mungkin memberitahu anaknya, lakukan seperti apa yang saya minta, bukan seperti yang saya lakukan. Eksperimen menunjukkan bahwa anak-anak mempelajari penilaian moral dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dalam praktik nyata. Ketika dihadapkan pada keanehan, mereka meniru mengatakan apa yang dikatakan oleh model tersebut dan melakukan apa yang dilakukan oleh sang model. Kanan waktu. Darlie dan Batson melihat determinan lain dari perilaku menolong dalam cerita The Good Samaritan. Sang pendeta dan sang Lewi sama-sama orang yang penting dan sibuk, mungkin tengah terburu-buru untuk tugas mereka. Samaritan yang lebih rendah tentu memiliki waktu yang tidak terlalu menekan untuk melihat apakah orang yang sedang terburu-buru akan berperilaku sama sebagaimana sang pendeta dan sang Lewi. Darlie dan Batson dengan cermat membentuk situasi sebagaimana yang tertulis dalam cerita tersebut. Setelah mengumpulkan pikiran mereka sebelum mencatat suatu percakapan singkat yang tanpa direncanakan, para mahasiswa seminari teologi Princeton diarahkan ke suatu studio rekaman gedung sebelah. Dalam perjalanan, mereka melewati seorang pria yang sedang duduk di depan pintu dengan kepala tertunduk, batuk, dan menggigil. Beberapa dari mahasiswa itu tetap acuh. Diperlukan beberapa menit sebelum mereka siap untuk Anda, namun Anda harus tetap berjalan. Di antara mereka, 2/3 di antaranya berhenti untuk menawarkan bantuan, sementara sebagian yang lain mempercepat langkahnya karena terburu-buru. Di antara orang-orang ini, hanya 10% yang menawarkan bantuan. Seseorang yang sedang tidak terburu-buru mungkin berhenti dan menawarkan bantuan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Seseorang yang sedang terburu-buru cenderung terus berjalan. Ironisnya, orang tersebut akan cenderung terus berjalan bahkan jika ia buru-buru untuk menceritakan The Good Samaritan, yang hal ini berarti apa yang dia lakukan berlawanan dengan inti cerita yang dibawakan. Bahkan pada beberapa kesempatan, seorang mahasiswa seminari yang akan memberikan ceramah tentang cerita The Good Samaritan terus berjalan ketika melihat seorang korban karena ia tengah terburu-buru. Namun mungkin mereka sebenarnya merasakan norma tanggung jawab sosial, tetapi mereka merasa bahwa hal tersebut menarik mereka kedua arah, kepada sang eksperimenter dan kepada sang korban. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa mereka yang terburu-buru adalah orang yang tidak memperhatikan orang lain, terganggu, sibuk, dan buru-buru untuk membantu sang eksperimenter. Mereka sekedar tidak meluangkan waktu untuk memperhatikan orang yang sedang membutuhkan perhatian tersebut. Sebagaimana yang diamati oleh para psikolog sosial, perilaku mereka lebih dipengaruhi oleh konteks dibandingkan kepercayaan yang mereka pegang. Kesamaan. Karena kesamaan erat kaitannya dengan menyukai dan menyukai erat dengan membantu, kita akan lebih empati dan lebih cenderung membantu mereka yang sama atau mirip dengan kita. Bias kesamaan ini terjadi pada tampilan luar ataupun kepercayaan. Tim M. Swiller dan rekan-rekan penelitiannya memiliki teman yang berpakaian baik secara konservatif maupun mengikuti perkembangan zaman, dan kemudian mendekati mahasiswa konservatif dan trendy di Purdue University untuk mencari pinjaman koin untuk menelpon. Kurang dari setengah dari mahasiswa tersebut memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki cara berpakaian yang berbeda dengan diri mereka. Sebanyak 2/3 memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki cara berpakaian yang sama. Demikian pula para tukang belanja dari Skotlandia pada suatu era yang lebih menentang pria homoseksual akan kurang bersedia untuk memberikan kembalian untuk seseorang jika orang tersebut menggunakan sebuah kaos dengan slogan pro terhadap pria homoseksual. Siapa yang akan memberikan pertolongan? Setelah mempertimbangkan pengaruh-pengaruh internal terhadap keputusan untuk menolong seperti rasa bersalah dan mood, juga pengaruh eksternal seperti norma sosial, jumlah pengamat lain, tekanan waktu, dan kesamaan atau kemiripan. Kita juga perlu mempertimbangkan sifat dari sang penolong, termasuk misalnya kepribadian dan nilai religius mereka.
Selama bertahun-tahun, para psikolog sosial tidak dapat mengungkapkan suatu sifat kepribadian tertentu yang memprediksi perilaku menolong dengan hal apapun yang dekat dengan kekuatan yang memprediksi dari faktor situasional, rasa bersalah, dan mood. Hubungan terkecil ditemukan antara perilaku menolong dengan variabel-variabel tertentu seperti kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan sosial. Namun secara garis besar, tes kepribadian tidak dapat mengidentifikasikan sifat penolong ini. Penelitian terhadap para penyelamat kaum Yahudi dan Nazi Eropa menyingkap suatu kesimpulan yang sama. Meskipun konteks sosial jelas mempengaruhi kesediaan untuk membantu, tidak terdapat rangkaian kepribadian altruistik tertentu. Kalaupun pertemuan tersebut memiliki suatu lingkaran yang sama, mungkin hal tersebut dari suatu kesimpulan yang sama oleh beberapa peneliti konformitas. Konformitas sepertinya juga lebih terpengaruh oleh situasi dibandingkan sifat kepribadian yang dapat diukur. Pengukuran sifat dan sikap jarang memprediksikan suatu tindakan tertentu, yang hal ini merupakan sesuatu yang paling banyak diukur oleh eksperimen tentang altruisme, berkebalikan dengan altruisme seumur hidup yang ditunjukkan oleh Bunda Teresa. Akan tetapi mereka lebih memprediksikan perilaku rata-rata terhadap berbagai situasi secara lebih akurat. Para peneliti kepribadian telah merespon tantangan ini. Pertama, mereka telah menemukan perbedaan individual dalam perilaku menolong dan memperlihatkan bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bertahan sepanjang waktu dan dikenali oleh rekan-rekan dari orang tersebut. Beberapa orang benar-benar dapat diandalkan dalam hal dimintai pertolongan. Kedua, para peneliti mengumpulkan petunjuk tentang jaring sifat yang menentukan kesediaan seseorang untuk menolong. Mereka yang memiliki emosi positif tinggi, empati, dan efikasi diri adalah orang yang paling besar kemungkinan memiliki perhatian dan bersedia memberikan bantuan. Ketiga, kepribadian mempengaruhi bagaimana orang tertentu bereaksi terhadap situasi tertentu. Mereka yang memiliki pemantauan diri yang tinggi akan tergantung pada harapan orang lain, sehingga akan cenderung lebih penolong karena mereka berpikir bahwa perilaku penolong karena mendapatkan imbalan secara sosial. Opini dari orang lain tidak terlalu penting bagi orang-orang yang memiliki pemantauan diri yang rendah. Selanjutnya, gender. Interaksi antar manusia dan situasi juga terlihat dalam 172 penelitian yang telah membandingkan kesediaan untuk menolong dari 50.000 orang pria dan wanita. Setelah menganalisis hal ini, Alice Eagly dan Maureen Crowley melaporkan bahwa ketika menghadapi situasi-situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya, ketika ada orang asing yang memerlukan bantuan, para pria lebih sering memberikan pertolongan. Eagly dan Crowley juga melaporkan bahwa di antara 6.767 individu yang telah menerima medali Carnegie untuk kepahlawanan dalam menyelamatkan kehidupan manusia, 90% diantaranya adalah pria. Pada situasi-situasi yang lebih aman, seperti menjadi sukarelawan untuk membantu dalam suatu eksperimen atau menghabiskan waktu dengan anak-anak yang memiliki ketidakmampuan perkembangan, para wanita memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memberikan pertolongan. Dalam suatu survei yang dilakukan oleh UCLA terhadap kurang dari 300.000 mahasiswa baru di Amerika, 63% pria dan 75% wanita menilai menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan sebagai hal yang sangat penting atau penting. Para wanita juga memiliki kecenderungan yang sama atau bahkan lebih sedikit dengan para pria untuk mengambil risiko kematian ketika menjadi penyelamat Holocaust, untuk mendonorkan ginjal, serta untuk menjadi sukarelawan dalam pasukan perdamaian dan menjadi dokter di medan perang. Oleh karena itu, perbedaan gender ini berinteraksi dengan bergantung pada situasi yang ada. Dihadapkan pada masalah seorang teman, para wanita merespon dengan empati yang lebih besar dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menolong. Kepercayaan religius. Dalam penelitian terhadap para mahasiswa dan khalayak umum, mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan kerja sosial sebagai pengajar, pekerja sosial, dan petugas kampanye untuk keadilan sosial dibandingkan mereka berkomitmen secara religius. Di antara orang Amerika yang diklasifikasikan oleh polling Gallup sebagai orang yang terlibat dalam suatu komunitas keagamaan, setengah dari orang-orang ini melaporkan mereka tidak melakukan kerja sosial selama 2 minggu. Survei seluruh dunia mengonfirmasi korelasi antara keterlibatan, kepercayaan, dan perilaku kerja sosial. Salah satu analisis terhadap 100.000 lebih orang merespon survei nilai-nilai
Dunia di 53 negara menunjukkan bahwa mereka yang hadir dalam kegiatan religius 2 kali dalam 1 minggu memiliki kecenderungan 5 kali lebih besar untuk menjadi sukarelawan dibandingkan mereka yang tidak menghadiri kegiatan religius tersebut. Bagaimana kita dapat meningkatkan perilaku menolong? Para ilmuwan sosial mempelajari berbagai perilaku manusia dengan tujuan agar dapat memahami serta mengontrol perilaku-perilaku tersebut. Tentang perilaku menolong atau altruisme tadi, akan sangat baik jika terjadi peningkatan kesadaran untuk melakukannya. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perilaku menolong? Lalu bagaimana kita dapat mengaplikasikan pemahaman berdasarkan penelitian untuk meningkatkan perilaku menolong? Nah, dari hasil penelitian, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan agar meningkatkan kesediaan untuk memberikan pertolongan. Kita akan mulai dari membahas yang pertama. Poin yang pertama adalah membalik faktor-faktor yang menghambat perilaku menolong. Ada poin pertama yaitu mengarahkan orang-orang untuk menginterpretasikan suatu kejadian secara benar dan untuk berasumsi bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan model pohon keputusan yang dicetuskan oleh Platani dan Dardlet. Nah, model pohon keputusan ini menggambarkan dilema, kebingungan dan ambiguitas yang dialami oleh para pengamat. Mereka bingung gitu, harus menolong atau enggak gitu. Jadi kalau dibuat seperti pohon itu kan ada cabang-cabangnya dan mereka tuh bingung gitu memilih apakah harus menolong atau tidak gitu. Nah, jika kita dapat mengarahkan orang-orang untuk menginterpretasikan suatu kejadian secara benar ini, kita bisa meningkatkan perilaku altruisme karena kita bisa berhasil membantu mereka untuk memilih jalan untuk menolong. Kemudian yang kedua, menggunakan potensi pengaruh sosial. Nah, menggunakan potensi pengaruh sosial ini nggak dapat diragukan lagi. Sebagai contoh, yang dikemukakan oleh Robert Voss ini ya, ia menyurvei beberapa ratus pendonor darah dan menemukan bahwa para pendonor yang baru itu biasanya melakukan donor darah karena mendapat undangan gitu dari temannya gitu. Cara itu lebih efektif daripada mengajak mendonor darah melalui poster atau pengumuman di media. Selain itu, ketertarikan nonverbal pribadi itu juga efektif sebenarnya. Seperti yang ditemukan oleh Mark Sinden dan asistennya, mereka menemukan bahwa para penumpang itu dapat meningkatkan hasil dari tawaran yang mereka ajukan gitu kepada para pengemudi gitu, dengan cara mereka menatap langsung ke mata para pengemudinya itu. Lalu yang ketiga ada pendekatan secara personal. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Dari Henry Solomon dan Linda ini menemukan bahwa para pengamat yang telah berkenalan itu lebih cenderung menawarkan bantuan gitu daripada yang mereka yang nggak saling mengenal. Terus juga mereka biasanya lebih mudah untuk memberikan bantuan jika mereka itu memiliki harapan untuk bertemu dengan seseorang ini. Lalu perlakuan personal juga membuat para pengamat lebih menyadari diri mereka sendiri sehingga mereka lebih terpaku pada altruistis ideal versi mereka. Ada penelitian itu yang dilakukan oleh Shelley Duvall, Virginia Duvall, dan Robert Nelly gitu. Mereka mengonfirmasi hal ini gitu. Percobaan yang mereka lakukan itu kepada para mahasiswi University of Southern California. Mereka dibuat untuk lebih menyadari diri mereka sendiri. Dan dampak yang timbul adalah mereka lebih banyak berkontribusi dalam perilaku menolong. Lalu ada poin kedua, mengenai rasa bersalah dan peduli akan gambaran diri. Yang pertama, seseorang yang merasa bersalah akan meningkatkan keinginan mereka untuk memberikan pertolongan. Nah, hal ini dilakukan agar mereka itu dapat mengurangi rasa bersalah yang mereka rasakan dan untuk mengembalikan keberhargaan diri mereka. Ada penelitian untuk menguji pernyataan ini gitu, yang dilakukan oleh Reed College yang dipimpin oleh Richard Catres. Ia bereksperimen kepada para subjek
yang memberikan pertolongan itu ya, karena sebelumnya mereka itu distimulasi oleh rasa bersalah gitu. Contohnya itu ketika salah satu pengunjung Museum Seni Portland itu melanggar tanda mohon tidak menyentuh gitu pada salah satu benda gitu ya. Nah, ada salah satu eksperimenter tuh yang menegur mereka dengan ngomong, tolong jangan disentuh ya, karena bisa rusak gitu. Lalu juga ada pada sebuah kebun binatang gitu, di mana para pengunjung itu memberikan makanan yang tidak sepantasnya kepada beruang sih. Lalu ditegur oleh eksperimenter gitu. Tolong jadi berikan makan sembarangan ya, nanti bisa sakit gitu. Nah, didapatkan hasil tuh kalau bahwa pengunjung yang dapat teguran ini tuh menawarkan pertolongan gitu kepada eksperimenter lain gitu, yang beda orang tadi yang dari yang negur tadi, tapi sama-sama eksperimenter gitu. Nah, sebanyak 58% seperti itu. Lalu yang kedua ada orang peduli dengan gambaran umum mereka gitu. Orang-orang itu memiliki kebutuhan dasar untuk menyenangkan orang lain dan disukai oleh semua orang. Lalu yang ketiga ada teknik door interface. Jadi teknik door interface ini apa sih gitu? Teknik door interface ini merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan kepatuhan yang terdiri dari 2 langkah gitu ya. Yang pertama, mengajukan suatu permintaan yang sangat besar sehingga pasti ditolak. Kemudian langkah kedua, mengajukan permintaan yang sebenarnya lebih kecil dan dianggap masuk akal gitu. Nah, subjek pasti akan merasa bersalah karena menolak permintaan pertama dan menyebabkan kekecewaan pada pembujuk. Jadi saat diberi pilihan kedua yang jauh lebih masuk akal, ia akan merasa lebih mudah menerimanya dan menembus perasaan negatifnya. Ini bisa diterapkan ya pada cara meningkatkan altruisme. Misalkan contoh nih, kita lagi bingung gitu dengan suatu materi dari mata kuliah gitu. Nah, kita tuh minta ajarin temen gitu, dan dengan dengan nggak tahu dirinya gitu, tapi ya kita karena memakai teknik ini, kita minta tolong ajarin dong gitu, ini dari semua materi gitu. Itu kan pasti berat banget sih. Nah, temennya nih kan dia juga butuh waktu gitu buat belajar, dan pasti ditolak gitu. Lalu kemudian karena habis ditolak, kita bisa mengajukan langkah kedua gitu dengan bilang, kalau gitu 1 bab aja deh gitu. Nah, pasti akan lebih mudah untuk diterima gitu oleh temannya ini, karena oh ya udah 1 bab aja gitu. Sebelumnya kan mintanya kan semua bab gitu ya. Jadi seperti itu. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu menyosialisasikan altruisme. Nah, terdapat 5 cara untuk menyosialisasikan altruisme. Yang pertama, mengajarkan penyertaan moral. Yang kedua, memodelkan altruisme. Yang ketiga, belajar cara melakukan. Yang keempat, mengatribusikan perilaku menolong dengan motif altruisme. Dan yang kelima, menyosialisasikan altruisme. Kita akan bahas satu-satu mengenai hal ini. Nah, yang pertama, menyosialisasikan altruisme, yaitu tentang mengajarkan penyertaan moral. Nah, terdapat orang-orang yang melakukan pengecualian moral. Pengecualian moral ini juga dapat menggambarkan pembatasan empati publik. Sebagai contoh ya, tentang berita mengenai jumlah korban perang, biasanya hanya menyertakan jumlah korban di negara tersebut. Media tidak menampilkan jumlah korban lawan sekalipun jumlahnya lebih banyak. Dengan demikian, langkah pertama dalam mensosialisasikan altruisme adalah mengatasi bias dalam kelompok. Nah, ada contoh lain itu ya, para penyelamat kaum Yahudi di dinasti Eropa dulu, para pemimpin dari pergerakan anti perbudakan, dan mereka yang bergabung dalam misionaris medis memiliki setidaknya satu sifat yang sama tadi. Mereka menyertakan moral gitu. Walaupun mereka berbeda kelompok gitu, mereka itu saling tolong-menolong gitu. Mereka mengatasi bias dalam kelompok sehingga mereka lebih mudah gitu belajar untuk menyertakan moral ini, sehingga lebih mudah untuk membantu. Lalu yang kedua ada
menyosialisasikan altruisme tentang memodelkan altruisme. Gambaran suatu sikap yang kita lihat atau dengar cenderung akan kita ikuti. Nah, memodelkan altruisme ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, hingga tayangan televisi dan media sosial. Biasanya kita dapat menemukan gitu bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga yang gemar memberi hukuman memperlihatkan empati dan kepedulian yang jauh lebih sedikit seperti anak-anak nakal dan kriminal kronis. Hal ini karena mereka melihat gambaran itu dari orang tua mereka. Nah, contoh lain adalah penelitian eksperimen Wollstone dan Campbell mendapatkan hasil bagaimana peran seorang model yang berminat mendonorkan darah dapat mempengaruhi orang lain untuk ikut mendonorkan darahnya. Nah, kemudian ada ini ya, pada zaman ini model prososial memiliki efek yang sangat besar melalui media sosial. Jadi selain dari lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah. Nah, efek yang paling besar pada sekarang ini melalui media sosial ini. Nah, ada contohnya tuh ya, penelitian berupa altruisme digital gitu, tentang razia perut lapar ini. Jadi ini tuh penelitian berupa altruisme yang menunjukkan konten-konten mengenai suatu aksi solidaritas. Ini memberikan modeling kepada orang-orang dan menimbulkan keinginan untuk ikut membantu, gitu. Bisa melalui donasi yang mereka buka. Kemudian menyosialisasikan altruisme dengan belajar cara melakukan. Ervin Staub telah memperlihatkan bahwa sebagaimana perilaku amoral memicu sikap amoral, dapat diasumsikan bahwa perilaku menolong akan meningkatkan jumlah perilaku di masa depan. Bagian tersulit dalam memulai adalah ketika sudah pernah dilakukan, ke depannya akan lebih gampang. Sebagai contoh, yang dilakukan oleh Anam Purwaningtyasuti tentang perilaku altruisme pada relawan konselor remaja. Salah seorang subjek ingin bergabung menjadi relawan karena memiliki pengalaman pada saat SMA dan ingin mengembangkan ilmunya ke arah kebaikan. Ia telah berhasil memodelkan perilaku altruisme dan terus terarah untuk melakukannya. Tindakan menolong dengan sendirinya meningkatkan persepsi diri bahwa seseorang adalah penolong dan memiliki kepedulian yang pada gilirannya meningkatkan perilaku menolong yang lebih jauh. Lalu yang keempat, mengatribusikan perilaku menolong dengan motif altruisme. Efek over justifikasi akan mengatribusikan tindakan tersebut kepada justifikasi ekstrinsik dibandingkan suatu motif internal. Kita bisa memberikan justifikasi yang cukup untuk memunculkan suatu niat yang baik atau motivasi intrinsik. Sebagai contoh, dengan memberikan hadiah kepada seseorang sebagai imbalan atas perbuatan yang mereka lakukan. Kita dapat meningkatkan kesenangan mereka dalam melakukan hal tersebut. Menyosialisasikan altruisme dengan cara mempelajari altruisme. Awalnya, beberapa psikolog sosial khawatir ketika seseorang menyadari temuan-temuan dari bidang psikologi sosial akan terjadi perubahan perilaku sehingga mematahkan teori-teori yang sudah ada tersebut. Namun, dibuktikan melalui eksperimen bahwa cara mempelajari altruisme justru dapat meningkatkan altruisme. Beberapa eksperimen dengan mahasiswa University of Montana yang dilakukan oleh Arthur Diamond dan rekannya menyingkap bahwa ketika seorang memahami mengapa keberadaan pengamat lain menghambat perilaku menolong, mereka menjadi lebih cenderung memberikan pertolongan dalam situasi-situasi kelompok. Terkadang pencerahan seperti ini bukanlah masalah kita, tetapi merupakan salah satu tujuan kita. Nah, kita telah sampai pada daftar pustaka dan ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam proses pembuatan makalah GPT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan kami mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian materi. Kepada teman-teman yang ingin
bertanya dalam pendalaman materi bisa langsung mengajukan pertanyaan.